ketemu lagi dengan Humaira di channel Lampung Cerdas. Nah, kali ini Humaira habis baca buku The Power of Sun Tzu. Ada yang bilang Sun Tzu, ada yang bilang Sun Tzu, tapi kita baca dengan biasa aja ya, yaitu Sun Tzu. The Power of Sun Tzu, yaitu prinsip, taktik, dan strategi menjadi seorang pemenang. Nah, Sun Tzu ini sendiri adalah jenderal perang dari Cina yang itu menguasai strategi militer, dan karena kebolehan dia dalam mengatur strategi peperangan, setiap perang dia selalu menang, maka karya dia diingat nih sampai sekarang. Nah, kalau teman-teman mau beli bukunya, ini mudah banget didapetin di marketplace, di Gramedia, dan di toko buku lainnya juga ada kok. Cari aja The Power of Sun Tzu, prinsip, taktik, dan strategi menjadi seorang pemenang. Kalau dilihat dari kasat mata secara singkat gitu, buku ini belajar atau memberitahu kita tentang strategi seorang militer menaklukkan peperangan. Tapi kalau teman-teman baca buku ini dengan teliti dan benar-benar dipahami kata demi kata, maka buku ini bagus banget untuk kita memahami strategi kita supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, supaya kita bisa menaklukkan kehidupan kita dengan strategi dan penuh dengan perencanaan. Bukan hanya dalam kehidupan semata, tapi juga dalam dunia bisnis, maupun kita ketika ingin mencapai sesuatu, mencapai impian, mencapai keinginan, itu perlu yang namanya strategi. Nah, dari buku ini saya menemukan beberapa aha nih yang bakal saya sharingkan di video kali ini. Yang pertama, ada bab bagian yaitu rencanakan langkahmu dengan bijaksana. Jadi ada sedikit kutipan, ketika pasukanmu lebih banyak daripada pasukan musuhmu, maka kepung musuhmu itu. Tapi ketika pasukanmu setara dengan jumlah pasukan musuh, maka hadapilah. Dan sebaliknya, ketika pasukanmu lebih kecil daripada pasukan musuh, maka bersembunyilah. Nah, artinya untuk bisa memenangkan perang itu nggak harus turun tangan atau nggak harus saling berlawanan gitu, karena kita perlu ada yang namanya pertahanan, perlu ada yang namanya persiapan. Maka siapkan langkahmu dengan bijaksana supaya kamu tidak kalah dalam medan perang. Nah, saya jadi teringat nih sama perkataannya Abraham Lincoln. Ketika saya diberikan waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka 4 jamnya akan saya gunakan untuk mengasah kapak. Nah, dari sini kita bisa belajar juga bahwa persiapan sebelum kita perang itu sangatlah penting. Kita perlu tahu seperti apa keadaan di luar sana. Kita perlu tahu, kita perlu analisis. Kalau dalam bisnis kita perlu riset, sehingga kita nggak salah langkah nih, mau jualan apa, kompetitor juga kita lihat, supaya kita benar-benar bisa menang dalam peperangan itu, baik itu dalam bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, aha ini benar-benar nyentuh hati saya banget teman-teman, karena ini relate sama kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ingin menjalani suatu bisnis atau ketika kita ingin menjalani suatu proyek nih di kantor kita atau di sekolah atau di kampus kita kan perlu yang namanya strategi. Setelah kita mempersiapkan langkah dengan bijaksana, yang selanjutnya adalah yaitu mengenali diri sendiri dan mengenali musuh juga. Jadi kita perlu tahu tuh, apa sih kekurangan saya, apa kelebihan saya, sehingga kita bisa menaklukkan medan perang dengan mudah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita nggak paham nih diri kita sendiri, kita nggak paham kelemahan kita nggak tahu kekuatan kita di mana, maka kita nggak bakal bisa melawan musuh dengan mudah, dengan percaya diri, sehingga yang terjadi nanti malahan berantakan. Nah, Sun Tzu ini bilang bahwa kita harus bisa bedain nih
mana yang battle, mana yang war. Nah, battle ini biasanya pertandingan. Ketika pertandingan atau pertarungan yang kecil, itu nggak apa-apa kalah. Jadi kadang kita ngerasa pada saat ada kompetisi gitu, baik di sekolah, di kampus, atau di kantor kita ngerasa kalah nih di bidang yang mungkin itu kecil-kecilan. Nah, saya katakan itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu bagian dari proses untuk kita belajar menaklukkan peperangan. Tapi kamu juga harus paham tuh apa itu war. Jadi ada perbedaan antara battle dengan war. Nah, kalau battle nggak apa-apa kalah, tapi kalau war nggak boleh kalah, harus menang. Nah, biasanya kalau di bisnis gitu ada beberapa produk-produk yang mungkin itu bukan jadi winningnya. Misalnya biasanya jual produk A, tapi ada juga produk B, C, dan D. Nah, produk yang paling unggul ini adalah produk A, tapi produk B, C, D ini tetap harus dijualin. Nah, produk-produk yang kecil-kecilan nih, project yang kecil-kecilan ini itu nggak masalah kalau misalnya gagal atau nggak menghasilkan banyak gitu, karena dari situ kita bisa belajar apa sih yang menjadi perbaikan-perbaikan sehingga bisa digunakan nih di saat nge-war di produk A ini. Jadi kita bisa tahu keunggulan produk kita di mana, kita bisa tahu keunggulan kita bisa tahu keunggulan dan kelemahan kita. Jadi kita bisa memperbaiki itu semua untuk menjadi pemenang. Dan gak lupa, di akhir itu bukan hanya mengenali diri sendiri, tapi juga mengenali musuh. Seperti apa musuh tadi itu. Yang tadi sudah saya sedikit jelaskan, kita harus paham berapa sih jumlah musuh itu. Maka kalau misalnya di bisnis ya kita harus paham apa sih kebutuhan konsumen, bagaimana sih kompetitor itu, dan lain sebagainya. Kita perlu analisis, kita perlu mengenali bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga musuh kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. AHA, The Power of Sun Tzu, prinsip, taktik, dan strategi menjadi seorang pemenang. Ketika kita berpikir untuk menjadi seorang pemenang, maka kita pasti akan mengusahakan mulai dari persiapan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan. Kita akan lakukan dengan outstanding dan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu aja teman-teman yang bisa Humaira sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk dapetin informasi menarik lainnya. Bye-bye.